lay down from the jump. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai isu kepemilikan konsolidasi dan isu pelaporan konsolidasi. Perkenalkan, nama saya Satirana selaku pemateri pertama. Baik, langsung saja isu kepemilikan konsolidasi. Pembahasan bab ini ditunjukkan untuk memberikan pemahaman mendasar atas beberapa masalah konsolidasi yang timbul dalam situasi kepemilikan kompleks yang sering ditemui di dalam pabrik. Praktik. Pembahasan meliputi topik-topik saham preferen. Yang pertama, anak perusahaan yang beredar. Yang kedua, perubahan dalam kepemilikan. Yang ketiga, induk perusahaan pada anak. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis efek biasanya mempunyai fungsi tertentu. Setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda karena pemegang saham preferen mempunyai klaim atas aset bersih anak perusahaan. Harus ada perhatian khusus mengenai bagaimana menyajikan klaim tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis efek biasanya mempunyai fungsi tertentu dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berada karena pemegang saham preferen mempunyai klaim atas aset bersih anak perusahaan. Harus ada perhatian khusus mengenai bagaimana menyajikan klaim tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Tiansar. Saya akan menjelaskan contoh soal perubahan kepemilikan. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya dengan metode ekuitas dasar. Kemudian PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta di tahun 2001 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Kemudian PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2001 dan diumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Kemudian pada 1 Januari 2001, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal senilai 100 juta. PT Induk tidak membeli saham tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Putri. Perkenalkan, nama saya Putri, pemateri kedua. Saya akan menjelaskan bagian contoh soal. Di situ ada laba bersih PT Anak senilai 50 juta dikurangi dividen preferen senilai 100 juta kali 0,12 senilai 12 juta. Laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa senilai 38 juta. Bagian proporsional PT Induk senilai X 0,80 dan pendapatan PT Induk dari PT Anak senilai 30.400.000. Adapun laba yang dilokasikan ke pemilikan pengendalian untuk tahun 2001 adalah total dividen preferen PT Anak dan bagian 20% pemegang saham biasa mengendali PT Anak sebesar 30 juta dan sisa laba setelah dikurangi dividen preferen. Di situ ada dividen preferen PT Anak senilai 12 juta. Adapun lagi contoh soal berikutnya, di situ ayat jurnal eliminasi pendapatan dari anak perusahaan senilai
30.400.000. Ada lagi dividen diumumkan saham-saham biasa senilai 24 juta. Investasi pada saham biasa PT Anak senilai 6.400.000. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Di situ ada pendapatan untuk kepemilikan non pengendali senilai 19.600.000. Dividen diumumkan saham preferen senilai 12 juta. Dividen diumumkan saham biasa senilai 6 juta. Kepemilikan non pengendali 1.600.000. Mengeliminasi laba kepemilikan non pengendali. Saham biasa PT Anak senilai 200 juta. Situ saham biasa PT Anak senilai 200 juta. Saldo laba 1 Januari senilai 100 juta. Investasi pada saham biasa PT Anak senilai 240 juta. Kepemilikan non pengendali senilai 60 juta. Saham preferen PT Anak senilai 100 juta. Kepemilikan non pengendali senilai 100 juta. Itu saja, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Melina. Selanjutnya contoh saham preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan. PT Induk membeli 60% saham preferen anak perusahaan yang mempunyai nilai nominal 100 juta 12% dengan harga 60 juta yang diterbitkan tanggal 1 Januari selama tahun 2001. Diumumkan dividen 12 juta untuk saham preferen. PT Induk mengakui pendapatan saham preferen 12 juta kali 0,60 atas investasi pada saham preferen dan sisanya 12 juta kali 0. Baik, perkenalkan, nama saya Nia Pramati. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yakni contoh saham preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan. Yang pertama itu ayat jurnal yang dieliminasi, kemudian pendapatan dari anak perusahaan 30 juta, dividen diumumkan saham biasa 24 juta, investasi pada saham biasa PT Anak 6.400.000. Kemudian ada pendapatan dividen saham preferen ada 7.200.000. Kemudian dividen diumumkan saham sejumlah 7.200.000. Kemudian pendapatan untuk kepemilikan sejumlah 12.400.000. Kemudian dividen diumumkan saham preferen sekitar 4.800.000. Kemudian kepemilikan non pengendali sejumlah 1 juta. Saham biasa PT Anak sejumlah 200 juta. Kemudian saldo laba 1 Januari itu sejumlah 100 juta. Kemudian investasi pada saham biasa PT Anak sejumlah 240 juta. Kemudian kepemilikan non pengendali 60 juta. Kemudian saham preferen PT Anak 100 juta. Kemudian investasi pada saham preferen PT Anak 60 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Baik, perkenalkan, nama saya Sahrul. Mungkin langsung saja. Di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan ayat jurnal tersebut di atas adalah: yang pertama, bagian PT Induk besar sebesar 60% atas saham preferen PT Anak dieliminasi terhadap akun investasi saham. Sisa saham preferen dimasukkan dalam kepemilikan non pengendali. Yang kedua,
pendapatan dividen. PT induk dari investasinya di saham preferen PT anak dieliminasi terhadap bagiannya atas dividen diumumkan PT anak. Yang ketiga, laba yang dialokasikan ke pemilikan dan pengendali termasuk laba PT anak yang menjadi hak pemegang saham. Selain PT induk, begitu pula total kepemilikan minoritas terhadap ekuitas pemegang saham PT anak yang menjadi hak pemegang saham selain PT induk. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih.